Tuh, ini komposnya sudah jadi dan ini sudah dicampur dengan dolomit ya kan. Tinggal masukkan wadah atau media tanamnya nanti. Saya wadahnya ini yaitu menggunakan ini ya, dari limbah wadah bekas bedah semen ini ya. Ini saya membuatkan wadahnya dari wadah semen yang sudah dibuang. Jadi ini saya gunakan lagi, yaitu untuk wadah kompos ini ya, yang sudah saya campur tanah dan juga saya campur dengan dolomit tadi untuk media tanam, baik itu tanaman sayuran maupun tanaman cabai ya. Ini saya gunakan. Nanti untuk sahabatku nanti bisa tengok nanti ya hasilnya, pertumbuhan dari tanaman yang menggunakan pupuk kompos ini dan juga tanah yang sudah saya campurin ya, saya gunakan ini. Kalau saya menemukan ini ya, misalnya nikel atau besi, ini langsung saya singkirkan ya, tidak dijadikan satu. Tapi kalau misalnya sampah yang gampang untuk dituai oleh tanah, maka saya masukkan saja. Tapi ini karena sampahnya ini tidak terbakar, ini daun coklat sama daun jambu, maka saya singkirkan. Dan ini ya, kita temui juga plastik ini tidak bisa dituai oleh tanah, maka saya singkirkan juga. Ini ya sahabatku, kita isi jangan dulu penuh ya, kita sisakan dari mulai atas sampai bawah apa ini kita sisakan. Nah, ini gunanya apabila nanti kita siram ataupun terkena hujan, maka air tadi bisa bisa keluar. Dan jangan lupa di bawahnya tetap kita lubangin ya, supaya dampaknya nanti apabila kita siram ataupun terkena air ataupun hujan, air bisa langsung turun. Cukup gini aja ya, kita isi media tanahnya ini. Jadi saya gunakan wadah semen ini ya, satu untuk supaya sampah tidak berhamburan. Jadi saya pergunakan untuk media tanamnya atau wadahnya, tempatnya ini ya. Dan selanjutnya ini ramah lingkungan. Kenapa? Karena ini campurannya tidak mutlak plastik semua, ini bercampuran dengan kertas yang mudah dituai atau mudah dicerna oleh bumi atau tanah ya. Dan satu, hemat biaya, karena ini
wadah ini saya tidak beli, ini hanya mencari ada sisa orang membangun, jadi saya ambil, saya gunakan untuk membuat pot atau membuat wadah untuk tanaman. Praktis ya sahabatku. Dan satu lagi, saya gunakan ini abu bakaran karena ini sudah mengandung pupuk ya, sudah mengandung pupuk, juga nutrisinya sangat banyak, sehingga nanti apabila sudah ditanam tanamannya ini nutrisinya mudah diserap oleh tanamannya, sehingga mengurangi perawatan tanaman. Maksudnya mengurangi biaya perawatan tanaman, ini sangat mengurangi ya, karena ini unsur haranya sangat banyak yang ada di abu bakaran ini, dan juga ini sudah secara otomatis bercampur dengan pupuk kandang karena bersebelahan dengan kandang sapi. Oke sahabatku, setelah ini selesai ya, kita wadahi medianya. Jadi ini akan saya geser ya, akan saya angkatin ke tempat yang kosong. Misalnya ada di halaman rumah yang kosong, ataupun yang masih ada sisa sekitar 1 meter, kita manfaatkan untuk tanaman tanaman yang mengandung nutrisi, atau yang disebut dengan taman nutrisi untuk keluarga ya. Jadi untuk sahabatku, ikuti terus ya video saya, dan ini nanti saya susun di halaman-halaman saya yang masih kosong, dan nanti hasil pertumbuhan tanamannya nanti untuk sahabatku semua bisa tahu ya, yang menggunakan media ini tanamannya nanti pertumbuhannya sangat bagus ya. Ikuti terus video saya.
Ya sahabatku, ini hasilnya tanamannya, pertumbuhannya sangat luar biasa nih, bagusnya, karena yang kita gunakan media tanahnya mengandung kompos yang kandungannya nutrisi yang sangat bagus untuk tanaman, baik itu pertumbuhan, baik itu dengan daunnya ini ya. Juga nanti hasilnya nanti bisa kita tengok juga nanti. Tapi yang jelas intinya pertumbuhannya sangat bagus, pastinya buahnya nanti akan bagus. Jadi kita tengok dari dekat ya sahabatku. Ini ya, cabai kecilnya ini, cabai rawitnya ini, daunnya ini lebar ya, padahal ini masih beberapa hari ditanam nih, tapi pertumbuhannya sangat luar biasa ini. Dan ini juga tomatnya ya. Jadi ini tanaman ini selain jambu madu ya sahabatku, jadi ini saya juga manfaatkan halaman rumah saya ini yang masih kosong ya. Ini saya baris di pinggiran supaya tidak mengganggu yang ada pas di depan rumah. Jadi ini saya taruh di pinggiran, dan nanti juga akan saya tambahkan ya kan, untuk tanaman-tanaman yang lainnya, yang nantinya bisa ini cabenya nanti bisa mulai buah ya, cabenya buah, dan juga sayuran lainnya nanti juga bisa kutip. Jadi kebutuhan dalam rumah tangga kita ini bisa, walaupun tidak terpenuhi, setidaknya bisa menyokong untuk pertumbuhan ekonomi dalam keluarga. Ya mudah-mudahan nanti setelah kita manfaatkan halaman rumah ini yang masih kosong, kita manfaatkan dengan tanaman yang bermanfaat, tentunya nanti bisa untuk selain menyokong juga bisa nanti bisa kita produksikan kalau halaman rumahnya yang luas ya untuk sahabatku. Jadi ini untuk hasil produksinya saya yang ada di halaman rumah tetap jambu madu yang pertama ya, dan di situ juga di sebelah pohon jambu nanti ada pohon-pohon yang lainnya, misalnya pohon kelapa dan juga tanaman yang lainnya. Kita tengok aja ya sahabatku, ikuti video saya terus. Nah, ini pohon mangganya ya, sangat lebat ya, sangat lebat. Daunnya ini juga nanti ini sudah mulai berbunga ya sahabatku, mulai berbunga. Itu kemarin saya kurangi batangnya karena sudah sampai di teras rumah, jadi saya kurangin cabangnya. Nah ini pohon rambutannya ya, memang ini baru 6 bulanan nih saya tanam, tapi ini pertumbuhannya sangat bagus ini ya. Nah ini pohon jambu madunya, Nah yang di sana itu yang nampak tinggi menjulang itu pohon durian ya, pohon durian. Jadi halaman rumah kita ini dipenuhi dengan tanaman-tanaman yang bisa menyokong kebutuhan ekonomi dalam keluarga. Jadi untuk sahabatku, selain kita manfaatkan halaman rumah, juga tadi kita manfaatkan yaitu dari kotoran-kotoran ternak, dan juga tadi sampah-sampah yang tidak bermanfaat kita manfaatkan juga. Tadi bungkus semen tadi juga bisa kita manfaatkan, karena limbah ini apabila kita biarkan atau sampah kita biarkan itu akan banyak yang akan menimbulkan, yaitu pertama adalah kesehatan karena dia satu pencemaran udara, yang kedua kali nanti bisa membuat bibit penyakit, misalnya DBD ataupun penyakit lainnya. Jadi untuk sahabatku, mari manfaatkan yaitu halaman rumah kita dengan tanaman yang bergizi dan mengandung nutrisi yang untuk kesehatan kita, dan juga
sekaligus untuk penyebaran udara. Apabila halaman kita bersih, lingkungan kita bersih, tentu udara akan menjadi sehat. Jadi kita bisa terhindar dari penyakit. Oke ya sahabatku, mungkin ini dulu ya video dari saya. Untuk saja yaitu kita akan terus mengembangkan yaitu tanaman-tanaman yang ada di halaman rumah. Oke ya sahabatku, salam petani Indonesia.